Halo Sobat Prima, saya Romario dan di sini saya bersama dengan Mbak Sari akan membahas tentang apa sih yang harus dilakukan mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate. Di sini ada beberapa ingin saya tanyakan itu Mbak Sari. Banyak dari saya dan juga teman-teman yang lain ketika kita awal kuliah itu kita udah memikirkan, oh kita akan jadi seperti ini. Saya mengambil jurusan ingin seperti ini. Tapi kenapa ketika sudah mendekati akhir dan lulus terjadi sebuah kebingungan gitu. Selama ini saya kuliah ini sebenarnya kuliah apa gitu loh. Kok saya tidak, sekarang saya mau kerja saya bingung. Kenapa tidak ada hubungannya seperti itu, kenapa sih biasanya? Ya, segala sesuatu yang tidak belum ada tempatnya itu memang bikin stres atau frustasi, termasuk ketika habis Mario lulus kemudian pandemi ya. Iya, Nah, betul itu sekali. lebih membuat uncertainty atau ketidakpastian itu yang membuat frustasi memang, dan segala sesuatu yang belum jelas itu memang membuat, selain membuat stres juga membuat cemas. Iya. Jangan-jangan saya ini tidak menjadi orang yang berhasil, jangan-jangan saya ini menjadi orang yang gagal, atau sebenarnya yang saya pelajari nggak ada gunanya kayak gitu. Nah, karena memang kita belum punya rumah atau belum punya ruang untuk berkarya kayak gitu. Nah, yang terjadi ketika Mario sudah lulus, aktivitas kuliah sudah nggak ada lagi ya, tuntutan betul. tidak ada lagi, tapi masih menunggu wisuda. Iya, betul. Gitu, masih menunggu wisuda, masih menunggu masa waktu yang aku harus ngapain nih dengan hari-hari yang ada di sela-sela seperti ini. Nah, ada orang yang beruntung ya teman-teman, ketika contohnya saya merasa beruntung ya, karena waktu itu ketika saya menjadi mahasiswa saya ikut tes seminar, judulnya ini Discover Yourself and Choose Your Career. Gitu, di sana ada seminar yang ada tes kepribadian gitu yang cocok dengan pekerjaan saya. Waktu itu yang cocok adalah teaching, counseling, religious art gitu. Jadi saya sudah punya koridor bahwa pekerjaan saya akan seputar dengan teaching atau counseling kayak gitu. Nah, itu saya ikuti aja. Saya ikuti, saya percayai. Nah, ketika kok Mario hari ini kemudian atau teman-teman yang lain belum menemukan itu, bisa juga kok untuk melakukan secara online. Bisa tes MBTI gitu ya, misalnya MBTI secara online, kemudian tahu mana yang paling tepat buat saya, mana yang paling cocok buat saya. In case kok beda banget ya sama sama kuliah saya yang terdahulu. Mario ada pernah merasa seperti itu nggak? Iya, merasakan seperti itu. Itu aku mau kemana kayak gitu. Sebenarnya jangan membuat limitasi, karena ketika kuliah itu sebenarnya kita bukan hanya belajar tentang saya menjadi ilmuwan atau politikus atau seorang ilmuwan psikologi, bukan tentang itu. Tapi kuliah itu sebenarnya membentuk diri Mario. Kayak saya harus sesuai dengan deadline, saya menghadapi stres, saya harus berpikir sistematis, saya harus berpikir objektif, tidak asal comot, saya harus tahu dasarnya. Nah, dasar-dasar berpikir itu sebenarnya bisa digunakan untuk kita menjadi apapun, bekerja di bidang apapun gitu. Jadi nggak sia-sia juga, karena teman-teman waktu kuliah itu nggak cuma belajar ilmu toh, tapi belajar untuk membantu diri supaya tepat waktu, supaya disiplin, supaya kerjasama dengan orang lain. Nah, itu tuh skillnya nggak akan hilang. Jadi kalau teman-teman kok ternyata kok jurusan ini aku nggak happy, aku lebih seneng ini. Contoh nih, Mario ambil jurusan A, tapi ternyata kok Mario lebih seneng jadi pengusaha, why not? Bukan berarti kemudian Mario berkhianat atas apa yang pernah dicita-citakan, tapi in case kemudian Mario tetap ingin mengejar cita-cita yang terdahulu, kalau masih punya kesempatan ya silahkan gitu. Nah, ketika mengalami chaos ya. Iya, betul. Mengalami chaos itu semua orang mengalami krisis ya, karena tidak ada ketetapan yang tetap gitu. Kayak termasuk kita tuh sedunia chaos ya waktu pandemi ini. Iya. Tidak bisa memutuskan sesuatu. Tapi satu hal yang mesti kamu pastikan adalah Mario, tanya dulu, jika Mario ini adalah seseorang yang magic atau seseorang yang terlahir tanpa gagal atau seseorang yang tidak punya rasa takut, kamu tuh mau apa? Kebayang nggak Mario? Iya, kebayang. Terlepas dari kamu itu disebut mampu atau tidak mampu, terlepas disebut kamu itu pinter atau nggak pinter, terlepas disebut bahwa kamu akan gagal atau nggak, tapi lepaskan dirimu dari rasa takut, dari perasaan gagal gitu. Kamu tuh mau apa? Coba tanya sampai di situ gitu. Nah, di sisi lain juga kan
Mbak Sari ya, kita kan melihat memang ketika kita memutuskan untuk mengambil kuliah begitu kan kebanyakan mungkin karena anak-anak yang apa SMA gitu ketika mereka kuliah itu kayak ikut-ikutan kan pasti ada gitu. Dan ada mungkin yang akhirnya setelah sampai dia tamat itu menyesal kok saya ambil gini, ya kak kerja saya nggak sesuai, ada yang sesuai gitu. Ada beberapa itu saya pernah baca di beberapa artikel itu katanya berhenti setelah tamat SMA berhenti setahun itu adalah sebuah solusi gitu untuk menentukan masa depan kita nanti. Jadi kayak seperti kita akan berpikir Gap year, ke depannya apa gitu. Jadi ketika mengambil jurusan ini, ke depan kita bisa bekerja sesuai, oh ini jurusan yang saya sesuai, jadi saya bisa apakah cara seperti itu efektif atau enggak menurut Iya, Mbak dari Sari? beberapa apa namanya remaja di negara lain ya, Iya. itu memang menyarankan untuk gap year Iya, ya, benar. supaya 1 tahun itu bisa exploring sampai akhirnya saya tahu apa yang menjadi panggilan saya, bukan karena tuntutan orang tua atau bukan karena teman sepermainan saya. Tetapi mungkin itu belum populer di negara kita, Mario, karena gap year itu saya pernah beberapa punya klien justru karena gap year itu loh yang membuat dia punya simptom psikologis, masalah psikologis karena merasa nggak pede. Yang lain temanku sudah jadi apa, sudah kuliah di mana, padahal sebenarnya kuliah itu bukan sebuah final final atau goals ya, sebenarnya itu masih media. Tapi kemudian saya kok belum punya kuliah, padahal di Indonesia kuliah di mana, jurusan apa itu prestis. Ya, Gitu. betul. Padahal sebenarnya bukan tentang kuliah apa, tapi bagaimana kita serius dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau Mario tadi menawarkan kayaknya butuh loh setiap orang itu gap year, ya oke, bisa dipertimbangkan ya untuk teman-teman yang baru lulus SMA kebetulan dan ini corona, coba take your time gitu supaya ketika memilih itu clear itu pilihanmu, bukan bias karena keinginan teman atau keinginan orang tua gitu. Nah, kemudian juga Mbak, gini, kan banyak juga dari fresh graduate itu yang punya permasalahan ketika mereka mencari kerja, begitu kan biasanya kan, kadang jurusan mereka itu sudah tidak sesuai gitu loh. Jadi kebutuhan di perusahaan ini ingin seperti ini, tapi jurusan mereka itu tidak memungkinkan gitu. Dia ngambil jurusan A, tahu-taunya jurusan ini hanya bisa ke satu pekerjaan ini aja gitu loh, yang dia pertimbangkan. Tapi dia tidak berpikir untuk mencari pekerjaan alternatif yang lain. Andai kata saya tidak lolos di sini, itu baiknya seperti apa ya Mbak? Gitu. Dengan Mario, yang kurang pengalaman. dalam kehidupan real, Mario pernah nggak mendapati orang yang kemudian berhasil meskipun dia tidak sesuai dengan jurusannya? Ya, banyak. Real ya? Ya, real. Berarti Banyak sekali. artinya bahwa itu possible untuk menjadi sukses meskipun tidak sesuai dengan jurusan kita kan? Kayak gitu. Tapi itu ada kualitas lain di balik pribadi orang itu. Ketika yang terkenal gitu ya, beberapa tokoh terkenal dan pintar tuh malah justru nggak lulus kuliahnya ya. Ya, betul. Tidak berarti terus hari ini kita mengkampanyekan nggak lulus kuliah, nggak loh teman-teman. Tetapi ternyata tidak perlu membuat limitasi, Mario. Tidak perlu membuat limitasi karena saya jurusan ini, saya mah harus kerja di sini. Padahal itu nggak fit denganmu gitu. Jadi be yourself. Kamu bilang be yourself itu yang paling yang paling menyenangkan ya, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian lagi gini Mbak, banyak juga kayak dari teman-teman ya, saya ketemu juga kayak kasus gitu. Ya seperti itu, mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusannya, tetapi seperti mereka menemukan sesuatu setelah lulus, oh dia lebih cocok di sini. Dia mengambil, saya ngambil jurusan A, tapi tiba-tiba seiring berjalannya waktu dia menemukan yang lain gitu. Mungkin dia dari jurusan contoh seperti di psikologi, tahu-taunya seiring berjalannya waktu dia suka memotret, membuat video, akhirnya dia lebih menekuni ke sana gitu loh Mbak. Lalu menurut Mbak sendiri dengan kita mengambil pekerjaan yang berbeda dengan jurusan kita itu apakah nggak menjadikan masalah mungkin ke depannya gitu, dan mengatasinya agar untuk meyakinkan orang tua, apalagi kok kamu kuliah begini kok jadi tukang foto, kok nggak kerja jadi psikolog atau apa begitu, gimana? Ya, hidup orang tuh perjalanan ya, kadang ada yang belok sana ke sini, ada yang lurus, menurut kita lurus ya, menurut kita, tapi setiap proses itu berharga gitu, bahkan setiap mistaken atau kesalahan itu ada lesson, ada pelajaran berharga di sana. Jadi saya rasa nggak ada salah ketika seseorang kemudian linear lulus S1, S2, S3 jadi dosen, atau kemudian orang nggak linear lulus S1 ambil fashion kemudian jadi artis, dan sobat yang penting orang itu kemudian fit dengan dirinya. Jadi apa sih orang yang fit itu adalah ketika emosi positif mendominasi dibanding emosi negatif, kepuasan mendominasi dibanding ketidakpuasan. Itu adalah definisi orang yang sejahtera secara psikologis gitu. Sebenarnya mau kamu bekerja di mana, mau kamu jurusan apa, itu yang penting kamu bisa memastikan bahwa dirimu tuh happy menjalaninya. Nah, memang kalau teman-teman pengen
nggak banyak tersesat atau pengen tracingnya lebih cepat, ya ketahui dirimu sejak awal. Jadi knowing self itu pertama sebelum kita kemudian membangun mimpi-mimpi yang lain. Ya kamu mau bikin baju yang mana, kamu nggak tahu warna yang paling kamu mau, bentuk bonda yang kamu mau, nanti hasilnya kan tidak sesuai. Jadi ya better untuk segera mencari dirimu kalau kamu merasa butuh butuh insight, siapa sih aku dan aku bisa mengerjakan apa gitu. Kayak gitu ya. Nah mungkin ini dari saya pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih mungkin saran atau kiat dari Mbak Sari sendiri ya, karena seperti di situasi COVID seperti ini ya, apa sih yang perlu dikembangkan, ditingkatkan oleh mungkin teman-teman sendiri yang yang ingin siap mencari kerja, mungkin karena kita tahu lah akibat COVID ini kan banyak lapangan pekerjaan menghilang begitu, orang susah cari kerja gitu. Apa sih sebaiknya yang kita baiknya dilakukan itu loh untuk menyongsong ke depan nanti apabila COVID ini udah berakhir itu mau kemana gitu, apa yang harus direncanakan begitu baik? Saya akan jawab dengan dua sesi ya. Maksudnya yang pertama adalah terlepas dari COVID atau nggak COVID. Nanti yang ada COVID nanti di belakang. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah, ini adalah hidupmu di tanganmu gitu. Kamu tidak bisa memblaming atau menyalahkan orang tuamu, temanmu, atau siapapun yang memengaruhimu, karena yang mengizinkan untuk terpengaruh sebenarnya adalah diri kita. Nah, supaya kita menjadi diri kita yang otentik, Mario, kita perlu untuk mengenali diri, nilai-nilai apa yang kamu junjung dalam dirimu. Bukan untuk menyenangkan orang tuaku atau untuk menyenangkan temanku atau untuk membuat kesan kesan bahwa kita ini berstatus gitu di lingkungan sosial, itu sangat tersesat gitu. Tapi kalau misalnya Mario punya nilai bahwa hidup saya itu adalah hidup yang berguna, hidup saya adalah hidup yang teratur, dan nilai apa yang Mario junjung, apa Mario? Misalnya Mario punya nilai apa nih yang dijunjung nih dalam hidupmu? Kalau saya sendiri sih ya itu bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, itu sih kalau bagi saya. Bisa bermanfaat untuk orang lain atau untuk keluarga. Ketika kita mengabdi kepada nilai, kita nggak akan pernah kecewa dengan siapapun. Tapi ketika kita mengabdi kepada person, pada pacarmu, kepada orang tuamu bahkan, atau kepada siapapun di lingkunganmu, kita akan kecewa karena kita sudah melakukan semuanya pun mereka nggak bangga juga. Ya. Tapi ketika saya menjadi berguna. Nah ini masuk ke bahasan kalau pandemi itu apa yang bisa saya lakukan? Saya punya apa? Misalnya Mario pernah cerita, saya pandemi ini loh banyak ikut course luar negeri gitu. Jadi kan artinya Mario punya kesempatan untuk memperluas ilmu, sehingga ketika ada permasalahan di sekitar, Mario jadi punya alternatif baru buat teman. Mungkin kamu cuma ngobrol biasa nggak penting gitu, atau mungkin yang kita lakukan ini nggak ada penting, tapi buat satu orang atau dua orang yang kebetulan relate itu akan menjadi bermakna gitu. Jadi nggak ada stop tindakan meskipun kita COVID, Mario, nggak ada, karena nafasmu adalah itu. Atau kalau mungkin karena kamu tinggal di Bali, harmonis dengan lingkungan dan alam, dengan manusia, itu adalah nilai yang saya junjung. Nah itu nggak ada stop karena COVID, bukan? Iya benar. Dari sesi ini saya mendapatkan banyak pelajaran juga, bagaimana apa sih perencanaan yang sebaiknya kita lakukan, apa sih yang mesti kita lakukan, kebingungan-kebingungan yang masih kita alami itu, dimana sebaiknya kita mencari, itu ada waktu kita untuk mencari, sama seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Sari, di sini adalah kesempatan kita. Situasi COVID sekarang dan wabah ini adalah kesempatan kita, inilah kesempatan yang besar, dimana kegiatan atau kita mungkin cari kerja susah gitu, kita bisa mengupgrade gitu, apa yang kita ingin kejar ke depan gitu. Mungkin kan banyak kegiatan, baik ikut seminar, course atau apa, itu menjadi salah satu alternatif sendiri, atau magang secara online ini akan memberikan nilai tersendiri untuk kita ketika nanti mencari kerja gitu. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerja sama, itulah pribadi yang prima.